Manhwa ini menceritakan tentang Hong Min-jun, seseorang yang mencintai sepak bola dan bekerja lebih keras daripada orang lain untuk meraih mimpinya, tetapi tertinggal karena pertumbuhannya yang lambat dan penampilannya yang lusuh. Sampai suatu hari, seorang dewi muncul di hadapannya sembari berkata, "Akulah dewi sepak bola, katakan keinginanmu." Sejak hari itu, kehidupan Min-jun yang biasa berubah total. Dari yang buruk rupa, berubah menjadi idola berkat bantuan dewi sepak bola. Akan tetapi, itu semua tidaklah gratis, dan pemain bola ini harus rajin bercocok tanam untuk meningkatkan status kemampuannya. Bagaimana cerita lengkapnya? Apakah mampu untuk memenuhi asupan hormon kalian? Yuk langsung saja kita bahas. Chapter dibuka dengan diperlihatkannya kemunculan seorang wanita yang merupakan dewi sepak bola. Dewi itu muncul karena harapan dari seorang pria kurus, lusuh, dan berwajah jelek bernama Min-jun. Sang dewi lalu bertanya kepada Min-jun tentang apa keinginan terbesar yang ingin dicapainya saat ini. Namun dengan lantang, Min-jun menjawab bahwa dia ingin bisa melakukan iklik-iklik atau bercocok tanam. Sang dewi menganggap jika itu bukanlah sebuah permintaan yang pantas. Ia kembali menegaskan identitasnya sebagai dewi sepak bola dan menanyakan keinginan terbesarnya. Akan tetapi, Min-jun bersikeras dengan nada sedikit kesal bahwa yang dia inginkan hanyalah bercocok tanam. Meski bingung dan tak percaya dengan permintaan aneh itu, akhirnya sang dewi mengabulkannya dan langsung menggunakan kekuatannya. Seketika itu, sebuah cahaya terang menyinari Min-jun. Tak lama setelahnya, aura terasa mengalir dalam dirinya dan dia merasakan sensasi yang berbeda. Min-jun merasa senang karena kini dia akan bisa bercocok tanam dengan penuh semangat. Namun setelah cahaya itu hilang, tak ada perubahan yang terlihat pada dirinya. Tak ada pula orang lain di sekitarnya. Wajah Min-jun tampak kesal dan lusuh, merasa telah dibohongi. Tiba-tiba, sebuah status window milik Min-jun muncul di hadapannya dan itu sangat mengejutkan. Papan status itu terpampang jelas. Melihatnya, Min-jun semakin kesal karena statistik dirinya sangat rendah, terutama status daya tariknya. Dia berpikir, pantas saja dulu ditolak oleh wanita cantik, teman masa kecilnya. Min-jun menyimpulkan bahwa semua ini pasti karena wajahnya yang jelek. Dia membayangkan, andaikan memiliki rupa yang menawan, pasti bisa dengan mudah bercocok tanam dengan wanita impiannya. Saat itu, sang dewi yang dipanggil Sister, memberitahukan bahwa Min-jun mendapatkan hadiah spesial berupa 50 poin untuk meningkatkan statusnya. Mendapatkan poin itu, Min-jun langsung teringat pada wanita yang menolaknya. Dia pun memutuskan untuk menggunakan semua poin tersebut untuk menaikkan status daya tariknya, agar terlihat menarik di mata semua wanita. Kemudian, status daya tarik Min-jun melonjak menjadi 95. Tiba-tiba, Min-jun terbangun dari tidurnya. Dia menyimpulkan bahwa semua kejadian tadi hanyalah mimpi buruk. Min-jun segera mengambil HP-nya dan melihat waktu sudah menunjukkan lewat dari jam 8, menunjukkan jika dia terlambat berangkat ke universitas. Min-jun buru-buru berlari mengejar bis yang akan dinaikinya. Hari ini adalah hari pertama dia masuk perguruan tinggi. Semasa kecil, Min-jun adalah pemain sepak bola yang menjanjikan dan cukup terkenal. Namun, bakat itu hanya bertahan hingga sekolah menengah pertama. Setelah masuk sekolah menengah atas, perkembangannya terhenti. Padahal dia pernah disebut sebagai calon bintang sepak bola. Seiring berjalannya waktu, namanya pun perlahan tenggelam. Itulah sebabnya dia masuk ke Universitas Hojin, yang terkenal sebagai universitas terbelakang. Sebenarnya, tujuan Min-jun bersekolah di sana karena universitas itu memiliki program pendidikan jasmani yang bagus, dan dia berharap bisa menjadi bintang di sana segera. Banyak orang menertawakan cita-citanya bermain di liga, karena itu bukanlah liga utama. Hanya orang-orang terpilih dan terbaik yang bisa bermain di sana. Ada ribuan calon pemain sepak bola di seluruh negeri, tetapi hanya beberapa lusin saja yang bisa masuk ke Liga K. Tak lama, Min-jun sampai di halte tepat pada waktunya. Namun di sana, dia menyaksikan seorang wanita sedang diganggu oleh seorang pria di depannya.
Pria itu mengajak sang wanita untuk jalan-jalan, tetapi wanita itu menolak karena pria tersebut bukanlah tipe orang yang dia sukai. Tiba-tiba, wanita itu memandang ke arah Min Jun. Spontan, dia mendekati Min Jun dan merangkul lengannya. Wanita itu berkata kepada si pengganggu bahwa Min Jun adalah pacarnya dan memintanya pergi. Pria itu tidak percaya dan memperhatikan sikap Min Jun yang tampak asing terhadap wanita tersebut, sehingga dia menuduh wanita itu berbohong. Namun, wanita itu bersikeras bahwa Min Jun adalah pacarnya. Dia semakin erat merangkul Min Jun dan berbisik bahwa pria itu telah menggodanya dan mengikutinya sejak tadi. Pria itu pun bertanya langsung kepada Min Jun, "Apakah benar wanita ini adalah pacarmu?" Karena telah mendengar bahwa pria itu mengganggu, Min Jun pun mengiyakan bahwa wanita tersebut adalah pacarnya. Wanita itu lalu berpura-pura mesra dengan Min Jun di hadapan pria pengganggu tersebut. Sayangnya, perhatian Min Jun justru teralihkan oleh bis yang hendak dinaikinya, yang ternyata sudah mulai berangkat. Min Jun pun menjadi kesal. Andai bukan karena wanita ini, dia tidak akan ketinggalan bis. Melihat kemesraan Min Jun dan wanita itu, si pria pengganggu akhirnya pergi dengan perasaan kesal. Sedangkan wanita itu kini tampak merasa lega. Dia hendak berterima kasih kepada Min Jun, tetapi ternyata Min Jun sudah menghilang dari tempat itu, meninggalkannya dalam kebingungan. Wanita itu kemudian melihat sebuah tanda nama yang terjatuh. Dia memungutnya dan segera mengetahui nama Min Jun serta sekolahnya. Sementara itu, Min Jun masih berlari mengejar bis yang telah pergi. Usahanya sia-sia karena bis melaju terlalu cepat. Namun, dia tidak menyerah. Melihat sebuah jalan kecil, Min Jun yakin itu adalah jalan pintas yang bisa memotong jalan. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung berlari masuk ke jalan itu. Tak lama, dia berhasil keluar tepat di depan bis yang ditunggunya. Namun, bis itu kembali bergerak dan Min Jun hanya bisa terus berlari mengejarnya. Di kampus, seorang guru mulai melakukan absensi untuk mahasiswa baru. Satu persatu nama dipanggil. Ketika nama Min Jun dipanggil, tidak ada yang menjawab. Sang guru mengira Min Jun tidak hadir di hari pertamanya. Tepat saat itu, Min Jun tiba dan langsung menyatakan kehadirannya. Namun, ketika sang guru menatapnya, ekspresi guru itu berubah aneh. Bahkan dia bertanya, "Siapakah kamu?" Para mahasiswa sekelas juga memandangi Min Jun dengan rasa heran. Min Jun berpikir apakah ada kotoran di wajahnya, karena sejak bangun tidur dia belum membersihkan diri. Saat itulah, pandangan Min Jun tertuju pada cermin di dinding kelas. Matanya Turbalelek. Di dalam cermin, wajahnya telah berubah total menjadi wajah seorang pria yang sangat tampan dan mempesona. Min Jun pun bertanya-tanya dalam hati, apakah ini benar-benar wajahnya? Pak Guru segera bertanya, "Siapa kau sebenarnya? Dan kenapa tidak menjawab panggilan?" Min Jun sendiri belum sepenuhnya yakin bahwa perubahan ini berkat statusnya yang dinaikkan. Karena ini hari pertamanya, Min Jun memperkenalkan diri dan menyatakan akan bergabung dengan klub sepak bola kampus. Semua orang terdiam memandanginya karena mereka sebenarnya sudah mengenal Min Jun, meski kini penampilannya sangat berbeda. Suasana menjadi ramai dan canggung, membuat Pak Guru kesal dan meminta semua tenang. Pak Guru kemudian memerintahkan mereka segera ganti baju dan menuju lapangan untuk latihan. Waktu pun terus berlalu. Di sebuah lapangan luas, pelatih kelas Min Jun memberikan instruksi. Dia mengumumkan bahwa di hari pertama ini, para mahasiswa baru akan melawan tim senior kelas 3 dan 4 yang aktif di starting line-up. Semua pemain baru gugup, mengira ini akan jadi pertandingan persahabatan yang berat. Pelatih menenangkan mereka dan menjelaskan formasi 4-3-3 yang akan digunakan. Namun, strategi yang dijelaskan pelatih ternyata sederhana. Dengan lantang ia berkata bahwa strateginya adalah berlari secepat yang kalian bisa. Semua pemain, termasuk Min Jun, hanya bisa merasa bingung dengan instruksi itu.
Min Jun berpikir, tes ini sepertinya dirancang untuk membuat setiap pemain berlari sendiri, sehingga pelatih bisa mengamati pergerakan, kekuatan, dan kelemahan mereka. Dia memutuskan akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan skillnya. Pertandingan antara mahasiswa baru melawan mahasiswa tahun ketiga dan keempat dimulai. Senior dengan cepat membawa bola, melewati Min Jun dengan kecepatan yang mengejutkan. Melihat itu Min Jun pun terkejut, karena bahkan jika ini adalah perguruan tinggi kelas 3 dan 4, seharusnya ini bukanlah level mereka. Seorang senior melambungkan bola tinggi. Dua pemain belakang tim Min Jun bergerak untuk memblok, tetapi terjadi miskomunikasi sehingga mereka justru bertabrakan. Bola kembali ke penguasaan lawan, yang langsung menendang keras ke gawang. Kiper tampak ketakutan dengan kecepatan bola itu dan gol pun tercipta. Min Jun merasa aneh karena seharusnya ada dukungan dan kerjasama dasar antar pemain. Dia pun bertanya-tanya, permainan amatir macam apa ini? Pelatih segera berteriak memanggil semua pemain, termasuk Min Jun, dengan marah. Dia menegur mereka karena kurang fokus dan malah terlihat seperti sedang bercanda. Kepala pelatih Universitas Hojin berkata ini sesuai dugaannya, bahwa para pemain baru tidak punya bakat. Pelatih lain membela bahwa ini pertandingan pertama mereka, dan justru dalam situasi seperti ini, orang yang pemarah dan bersemangat, biasanya akan maju lebih dulu dan menunjukkan kemampuannya. Di lapangan, Min Jun merasa kesal dengan permainan rekan setimnya yang payah dan dia pun segera meminta bola. Pertandingan dimulai kembali dan bola diberikan padanya. Min Jun berpikir, mustahil menang hanya mengandalkan kerja sama tim yang baru kenal. Lawan mereka adalah senior yang lebih percaya diri setelah mencetak gol. Dalam situasi ini, yang harus ditunjukkan adalah skill pribadi. Min Jun mulai bergerak, melewati pemain senior dengan mudah dan dia semakin percaya diri. Pemain lawan lain mencoba merebut bola, tetapi Min Jun dengan cepat menggiring bola melewati kaki lawan dan berhasil lolos. Melihat itu, sang pelatih tersenyum senang dan kepala pelatih tercengang. Min Jun terus berlari melewati para senior yang mencoba menghadangnya. Kini tinggal tersisa 3 pemain belakang yang menghadang. 2 di antaranya maju, tetapi Min Jun kembali menggunakan skillnya untuk melewati keduanya, membuat para senior itu terkejut dan tak percaya. Tinggal 1 pemain belakang dan kiper menghalanginya mencetak gol. Pemain itu menjaga ketat, hingga Min Jun tidak bisa melihat posisi kiper dengan jelas. Tiba-tiba, Min Jun menyadari sesuatu, jika dia tidak bisa melihat kiper karena terhalang, maka kiper juga pasti kesulitan melihat bola. Tanpa ragu, Min Jun bersiap dan melepaskan tendangan keras. Bola melesat cepat ke gawang. Pemain terakhir itu bahkan tidak bisa melihat arah bola dan terciptalah gol spektakuler. Para senior terkejut. Kepala pelatih dan pelatih sangat senang. Rekan satu tim Min Jun segera berlari untuk memberinya semangat. Pertandingan pun akhirnya selesai dengan kekalahan tim Min Jun, tetapi dia senang karena bisa mencetak gol. Setelah mandi dan membersihkan diri, Min Jun merasa puas. Keputusannya meningkatkan daya tarik ternyata membawa hasil. Kini bukan hanya wajahnya yang tampan, tubuhnya juga menjadi sempurna seperti binaragawan. Dia berpikir, dengan usaha kerasnya berlari hari ini, pasti dia mendapatkan banyak poin untuk meningkatkan status lainnya. Namun, saat membuka status window, tidak ada perubahan sama sekali. Poin bonusnya masih 0. Min Jun merasa aneh, karena bagaimana mungkin usahanya hari ini tidak menghasilkan poin? Dia sudah berlari secepat mungkin. Dia mencoba latihan ekstra selama 3 jam lagi hingga kelelahan, yakin akan mendapat poin. Tapi, poinnya tetap tidak bertambah sama sekali, bahkan tetap 0. Dia pun menjadi sangat kesal karena merasa usahanya sia-sia. Lalu dia pun teringat permintaannya kepada Dewi Sepak Bola, yaitu untuk bisa bercocok tanam dengan wanita. Jika semua itu benar, mungkin dengan melakukan bercocok tanamlah poinnya akan bertambah. Memikirkan hal itu membuat kepalanya pusing karena status kecerdasannya yang rendah.
Dia memutuskan untuk memikirkannya lagi nanti setelah mandi. Minjun pun kini berjalan menuju ruang ganti kampus. Dia masih berpikir, seharusnya jika permintaannya dikabulkan, Dewi itu memberitahu cara meningkatkan level statistiknya. Saat sampai di depan pintu ruang ganti, dia melihat pintu terbuka. Dari dalam, terdengar suara seperti seseorang yang sedang bercocok tanam. Minjun mengira pasti ada murid nakal yang berbuat mesum di dalam ruangan. Dengan sedikit kesal, dia mengintip ke dalam. Namun betapa terkejutnya Minjun saat melihat seorang wanita berambut panjang sedang mencium aroma pakaian olahraga. Wajah wanita itu memerah saat menghirup aroma baju tersebut. Ternyata, wanita itu sedang melakukan senam 2 jari di lubang kancing bajunya sambil membayangkan bercocok tanam dari bau keringat baju itu. Dan dengan kejadian mengejutkan itu, cerita pun bersambung.